Bagaimana ternyata kalau Luffy tidak menjadi bajak laut alias dia mengikuti jejak dari kakeknya menjadi seorang marinir atau angkatan laut, yaitu Monkey D. Garp. Nah, guys, spesial di sini kali ini kita akan bahas salah satu bentuk video yang cukup unik, yang sebenarnya tidak cukup biasa juga kita bahas, apalagi di channel teori Devil No Mi ini. Karena tema kali ini bukanlah teori, bukan juga review, melainkan kita akan mengandai-andai dengan berkata what if atau bagaimana jika. Dan tema kali ini adalah kalau Luffy menjadi seorang marinir atau angkatan laut. Dan dengan melihat judul dan thumbnail yang seharusnya cukup jelas, kalau Luffy mengikuti jalur dari kakeknya menjadi seorang angkatan laut, kira-kira apa nih dampak yang akan terjadi ke keseluruhan cerita One Piece atau butterfly effect yang akan terjadi. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, pertama kita harus mencari cara dulu nih biar Luffy bisa tetap memakan Gomu-Gomu no Mi-nya atau buah iblis nikahnya, tetapi dia tidak menjadi bajak laut. Soalnya kalau Shanks segera datang, Luffy sudah pasti tidak akan memakan buah iblis tersebut. Jadi di sini kita butuh seseorang yang kasarnya menginspirasi Luffy jauh sebelum Shanks nanti datang ke desa dari Luffy, yaitu Fuchsia Village. Dan sosok yang akan kita masukkan di sini dan menurut saya cukup pas juga, kita akan mengambil Aokiji atau Kuzan. Kenapa Aokiji atau Kuzan? Karena coba ingat nih, di cerita aslinya, bukankah Kuzan selalu simpati dengan Luffy karena dia adalah cucu dari mentornya, yaitu Garp. Dia pun lega bahkan ketika Luffy bisa menampung Robin, dan dia pula berkali-kali bisa ngebiarin Luffy sampai kabur. Maka sepanjang cerita kita bisa lihat ya, kalau Kuzan itu seorang marinir yang cukup ideal. Dia memiliki rasa keadilan yang fair dan bahkan peduli juga dengan kebahagiaan dari rakyat. Dan tentu saja Kuzan pun seseorang yang sangat-sangat kuat lagi, karena balik lagi dia menjadi seorang admiral. Yang bukankah sosok seperti ini sangat cocok sekali, yang kasar ya, menjadi pengganti dari Shanks karena dia juga sosok yang cukup ideal. Jadi bayangin di sini, kalau Garp dia membawa muridnya yaitu Kuzan, dan dia pun nantinya mampir ke kampung halamannya, dan beberapa insiden yang terjadi pun akan cukup serupa, di mana Luffy nantinya diculik oleh bandit, itu pun semuanya bisa sama. Namun poin berbedanya, kalau Kuzan lah yang menyelamatkan Luffy dengan buah iblisnya, sehingga nanti Luffy pun akhirnya terkagum-kagum dengan kemampuan dari Kuzan, dan bahkan ingin memakan buah iblis plus ingin menjadi angkatan laut yang hebat seperti dirinya. Toh jangan lupa juga kakeknya pasti figur yang sangat Luffy kagumi. Dimana mungkin poin menariknya, di sesi asli atau cerita aslinya, bukankah Luffy ingin menjadi raja bajak laut yang bahkan melampaui Goldie Roger? Di sini Luffy ingin menjadi angkatan laut melampaui kakeknya atau rival dari Goldie Roger, yaitu Garp, yaitu untuk menjadi angkatan laut yang lebih tinggi lagi, dan mungkin itu adalah seorang Fleet Admiral. Ya benar, disinilah perubahan besar dari plot yang akan terjadi ke depannya, dimana cita-cita Luffy bukan lagi menjadi raja bajak laut, dan sekarang hanya fokus di angkatan laut, dan tentu saja yang tertingginya adalah Fleet Admiral seperti Sengoku sebelumnya dan sekarang Asuino. Ya walau balik lagi ya, kita masih belum tahu kalau Luffy memiliki satu impian utama yang lagi-lagi masih sangat misterius, karena Oda berkali-kali men-skip ketika Luffy ingin membicarakan impiannya tersebut. Jadi sepertinya untuk impian yang utama itu sangat tidak masalah mau Luffy jadi angkatan laut atau bajak laut sekalipun. Dimana untuk sisanya pun akan tetap sama ya. Dia akan latihan dengan Garp, Sabo, S ketika dia masih kecil, dan Shanks pun nantinya akan tetap datang, karena balik lagi sepertinya tujuan utama Shanks datang ke desa Fuchsia untuk mencari anak dari kaptennya, yaitu Roger, yang kita tahu dia adalah Portgas di S ini. Yang jangan lupa juga ya, kalau Shanks ini adalah seseorang yang sangat baik, jadi nggak ngaruh lah apakah Luffy ingin menjadi angkatan laut atau apa, karena dia hanya kasarnya bocah bar yang dititipkan oleh Garp kepada Makino saja. Dan momen lanjutan pun akan persis sama, di mana Luffy lapar seperti biasa, dan akhir ketika Shanks datang tidak sengaja memakan Gomu-Gomu atau buah iblis dari nikahnya. Jadi untuk hal ini semuanya akan kurang lebih sama persis. Dimana di sini terdapat dua hal dulu nih yang perlu kita pahami output dari satu fase ini. Kalau Garp adalah anggota SWORD atau grup dari angkatan laut yang tidak suka dengan cara pemerintah dunia yang berlaku sangat korup. Dan kedua, Shanks yang memang tahu sejak awal keniscayaan dari buah iblis nikah yang akan mengubah sejarah pun dia sudah tahu. Karena balik lagi, semua hal ini dia dapatkan ketika menjadi God Snake, lalu juga ketika insiden Elbaf lain-lain, semua Shanks-nya sudah tahu ketika datang ke desa dari Luffy tersebut. Makanya setelah tahu Luffy lah yang memakan buah iblis nikah ini, pada akhirnya Shanks pun kasarnya mendedikasikan
mengaplikasikan dirinya atau melihat Luffy sebagai sosok penting yang akan mengubah dunia, walau balik lagi tidak harus sesuai dengan jalannya menjadi seorang bajak laut. Karena bukankah jangan lupa Shanks tidak pernah meminta Luffy untuk menjadi bajak laut, tapi Luffy sendirilah yang ingin menjadi bajak laut dan bukan karena Shanks. Ya memang sih idola, tetapi tidak Shanks yang bilang, "Hayo kamu jadi bajak laut." Tidak seperti itu juga. Dan terkait mengubah dunia dari Nika pun tidak berpengaruh jika dia menjadi apapun dan siapapun. Nah, sekarang kita lanjut ke timeline berikutnya di fase yang kedua, dimana 10 tahun kemudian pun Luffy berlayar dengan perahu kecilnya persis sama lah seperti cerita utama. Bedanya bukan untuk mencari kru bajak laut, melainkan mencari markas angkatan laut untuk dia bisa bergabung. Ya walau bisa saja sih mengikuti kakeknya, tetapi baik lagi Luffy yang berjiwa petualang, pada akhirnya dia harus jalan sendiri. Sampai akhirnya karena dia yang tidak paham dengan navigator sama sekali, dia pun tenggelam persis seperti cerita utama, yang akhirnya dia pun ketemu dengan Alvida dan nyelamatin Koby juga seperti cerita utamanya. Sampai akhirnya dia pun ke kota yang sama juga, dan situ pun dia bukan untuk merekrut Zoro, tetapi untuk mendaftar menjadi angkatan laut yang ada di kota tersebut. Masalahnya ketika Luffy ngobrol dengan Zoro, di situ dia sadar kalau angkatan laut di kota tersebut pun korup dan busuk, dan dia pun sadar kalau Zoro ternyata bukanlah orang jahat, karena emang anak pejabatnya yang sialan aja, si Helmeppo lah yang bikin Zoro akhirnya diikat. Jadi lagi-lagi Luffy tetap being Luffy ya, dia menghancurkan angkatan laut busuk tersebut persis seperti cerita utama. Kalau lagi-lagi di sini karena dia melakukan hal tersebut, pada akhirnya dia harus mengurungkan niatnya untuk menjadi angkatan laut karena dia menghajar sang kapten, yaitu Kapten Morgan. Dan lagi-lagi ala Luffy banget, setelah itu dia minta ke letnan yang ada di sana untuk membuat dia, Koby dan Zoro bergabung menjadi angkatan laut. Wah, tentu saja di sini Luffy belum meminta Zoro untuk mengiyakan, tetapi dia asal catut nama aja seperti ala Luffy biasa. Namun sayangnya pihak angkatan laut di sana pun menolak karena balik lagi di sini Luffy kasarnya menyerang atasan, yaitu Morgan. Namun seperti yang juga kita ketahui di cerita utama, yang datang untuk mengurusi masalah Morgan ini adalah kakeknya langsung, yaitu Monkey D. Garp tersebut. Dan sudah pasti Garp yang gak peduli aturan, dan kebetulan cucunya malah ada di sini. Ya udahlah, dia rekrut semuanya, yaitu Luffy, Zoro, Koby, dan Helmeppo seperti cerita utama. Dan sebagai insight jangan lupa ya, Garp pun dia bisa bikin Koby dan Helmeppo sekuat itu hanya dalam waktu hitungan bulan. Karena jangan lupa ketika di Water 7 2 tahun yang lalu pun mereka sudah sangat kuat, dan bahkan 2 tahun kemudian Koby dan juga Helmeppo bisa naik pangkat yang sangat tinggi dan bahkan sampai sekuat itu. Lagi-lagi itu hanya waktu 2 tahun dan awalnya hanya beberapa bulan saja. Yang dari sini kebayangkan untuk Luffy dan Zoro bakal segila apa di bawah latihan dari Monkey D. Garp ini. Dan mungkin buat yang nanya, "Bang, emang Zoro mau untuk menjadi seorang angkatan laut?" Yang seharusnya untuk case ini pun persis sama seperti Luffy tadi di awal. Zoro sangat-sangat tidak mempermasalahkan apapun untuk menjadi apapun. Bahkan bukankah jangan lupa di awalnya benci bajak laut dan bilang kalau dia nggak mau merendahkan dirinya untuk menjadi seorang penjahat kepada Luffy. Dan bahkan jangan lupa kalau Zoro adalah seorang pemburu hadiah yang disebut sebagai pemburu bajak laut. Jadi menurut saya angkatan laut sebenarnya lebih baik bagi Zoro untuk mencapai tujuan atau impiannya menjadi seorang pendekar terhebat yang lagi-lagi sangat-sangat masuk Sky dan tidak harus dengan perbajak lautan. Next di sini pun kita akan masuk ke timeline selanjutnya, di mana Luffy yang terus berlayar, namun sudah pasti ada butterfly effect yang akan berubah kalau Luffy tidak menjadi bajak laut seperti cerita utama. Contoh di sini adalah Syrup Village dari Usopp. Luffy nggak butuh kapal baru, toh bukankah mereka sedang menggunakan kapal dari angkatan laut? Jadi pada akhirnya dia tidak datang ke desanya Usopp, yang berarti dari situ pun dampaknya operasi dari Kapten Kuro akhirnya berhasil, yaitu dia menjarah cewek Usopp yang bernama Kaya di pulau tersebut. Dan untuk Usopp sendiri sudah jelas dia pasti akan dibunuh oleh Kapten Kuro. Jadi di what if kali ini jika terjadi Luffy menjadi marinir, kemungkinan besar Usopp akan mati di timeline yang ada kali ini. Ya baik lagi, bukankah inilah harga dari sebuah timeline yang berbeda, betapa kehadiran satu orang seringkali bisa mengubah nasib orang lain tanpa kita sadari. Dan itulah yang terjadi dari sosok Luffy ke berbagai lingkungan-lingkungan yang pernah Luffy lalui, dampaknya seperti apa. Namun untuk case dari Sanji pun ternyata bisa saja berbeda. Dia di restoran terapung dan bisa jadi juga Garp datang sana sebelum perjalanan lanjutan ke Grand Line dan dia pun makan di restoran ini. Luffy pun pada akhirnya dia pun berhasil meyakinkan Sanji untuk melihat dunia dan mencari All Blue sebagai angkatan laut. Dan insiden pun tetap sama terjadi di arc tersebut, di mana Don Krieg datang. Plus untuk case ini lebih masuk akal ya karena Luffy seorang angkatan laut. Dan Zoro pun tetap sama melawan Mihawk karena dia datang juga
ke daerah tersebut. Yang rasanya kalau kita melihat sifat dari Garp pun, dia sudah cukup jelas pasti bakal ngebiarin anak didikannya untuk duel seperti itu dan gak akan ikut-ikutan untuk kebantu. Toh bukankah Luffy juga gak ikut-ikutan untuk melawan Mihawk ketika Zoro duel? Dan sangat cocok juga di mana Mihawk yang dikenal sebagai Marine Hunter pada akhirnya dia melawan Zoro yang di case ini menjadi seorang angkatan laut. Yang tentu saja sudah pasti Zoro kalah telak juga. Dan sini pun kita lanjut nih ke Arlong Park di mana Garp membawa mereka ke sana karena dia mendengar terdapat angkatan laut korup yang dibayar oleh seorang bajak laut yaitu Arlong. Dan ala Garp banget lah, lagi-lagi dia membiarkan anak buahnya untuk membereskan masalah. Dan di sini pun semua arc terjadi dengan sama. Luffy mengalahkan Arlong dan Nami pun yang melihat ibunya seorang angkatan laut atau Belemere, akhirnya dia meminta kepada Luffy untuk ikut bergabung menjadi seorang angkatan laut juga. Jangan lupa ya kalau Nami adalah pembenci dari bajak laut. Atau bukankah jangan lupa impian Nami pun masih bisa terwujud untuk menggambar peta dunia sebagai seorang angkatan laut dan tidak harus seorang bajak laut. Dimana di cerita asli Luffy mendapatkan bounty sebesar 30 juta berry dan di sini pun Luffy mendapatkan kenaikan pangkat yang lebih cepat. Dan dari sini pun kita lanjut ke Lojuton, dia pun bertemu Smoker seniornya dan tentu saja papasan dengan ayahnya Dragon. Dan Dragon pun akan sedikit flashback nih karena di cerita asli bukankah Dragon bilang bajak laut tidak buruk. Tetapi di sini dia sadar kalau anaknya mengikuti jejak persis seperti dirinya dulu, yaitu menjadi seorang angkatan laut. Lanjut kita masuk ke timeline atau fase selanjutnya, yaitu di Grand Line. Dimana di Grand Line mereka pun angkatan laut walau bisa melewati Calmlet, tetapi ya di sini mereka mengikuti jalur awal lagi-lagi karena membawa bocah-bocah yang ada, yaitu mereka melewati Reverse Mountain dan situ pun sama persis. Kalau Garp dia pun bertemu dengan Crocus yang juga krunya Roger, pasti Garp tahu banget lah dengan Crocus tersebut. Yang bedanya di sini Crocus nggak banyak bantu seperti sebelumnya. Dia malah bilang kepada Garp kalau Luffy bisa menjadi sosok spesial dan seharusnya dia menjadi seorang bajak laut. Jadi di sini Luffy bahkan belum tahu menau soal love tale seperti di cerita utama dan mereka pun di sini bertemu dengan Vivi dan momen yang sama pun terjadi di arc ini. Di mana mereka berusaha untuk menghajar Labu namun akhirnya berhasil dihentikan oleh Luffy dan kawan-kawannya. Dan jangan lupa karena mereka seorang anggota dari Baroque World, sudah pasti di sini kalau mereka akan ditangkap oleh angkatan laut. Namun di situ pun Vivi akhirnya membongkar semuanya kalau dia ternyata adalah seorang ratu dari negeri Alabasta. Yang tentu saja Garp pasti kenal dong dengan ayahnya yaitu Cobra dan dia pun pada akhirnya menceritakan tujuan sebenarnya masuk ke Baroque World yaitu untuk melihat terkait krokodil nih yang ingin mengkudeta negerinya tersebut. Dan lagi-lagi Luffy si baik hati, sudah pasti Luffy akan membantu Vivi ini. Dan lagi-lagi karena kita nggak lewat Little Garden, maka tentu saja Dory dan Brogy pun masih tarung biasa yang toh bukankah ketika lewat pun nanti mereka masih bertarung-tarung juga. Namun mungkin bedanya di sini untuk Mr. 3 dan lain-lainnya mereka tidak pergi ke Little Garden karena jangan lupa tujuan mereka semua pergi ke Little Garden adalah untuk menangkap Luffy CS ketika menjadi bajak laut di cerita asli. Nah di edisi What If ini semuanya lanjut ke Drum Kingdom atau negeri dari Chopper yang kira-kira ngapain Garp datang sana. Yang tentu saja alasannya pun bisa kita kaitkan di mana dia mendapatkan kabar kalau cucu didiknya yaitu S datang ke pulau tersebut. Dan lagi-lagi Luffy tahu betul dengan kakaknya yaitu S ini, makanya akhirnya mereka pergi ke Drum Kingdom. Dan semua insiden pun persis sama, tetapi Luffy yang angkatan laut pada akhirnya tidak bisa menghajar Wapol karena dia bagian dari pemerintah dunia. Namun baik lagi untuk Chopper, dia tetap mau terhasut dan akhirnya berhasil direkrut oleh Luffy. Lanjut kita masuk ke arc Alabasta yang ini pun menjadi sebuah titik penting dari Luffy di mana Crocodile ngetawain Luffy dan Vivi. Namun baik lagi lah Luffy yang sudah siap menghajar Crocodile. Di sini Garp pun menghentikan Luffy karena baik lagi dia seorang Shichibukai yang nggak bisa disentuh oleh pemerintah dunia atau angkatan laut. Luffy pun mulai frustrasi dengan sistem dari angkatan laut yang sangat-sangat tidak jelas dan dia pun mulai menyadari kalau ada sesuatu yang salah, tetapi kenapa dia harus diminta diam. Tetapi lagi-lagi Luffy bukanlah Luffy kalau tidak berlaku dengan nekat. Tanpa mendengar perkataan kakeknya, dia pun melanjutkan aksinya bersama seluruh krunya seperti biasa dan dia pun mengalahkan Baroque Works plus Crocodile persis seperti cerita utama. Dan ya pada akhirnya Vivi yang menolong reputasi Luffy ketika menghajar Shichibukai karena baik lagi Shichibukai tersebut mau menghancurkan negara. Makanya kasarnya Luffy tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah dunia. Melainkan kondisinya persis sama ketika Smoker di arc Alabasta juga. Yang bukankah semua promosi, achievement semuanya diberikan kepada Smoker, tetapi di case kali ini adalah Luffy lah yang berjasa untuk mendapatkan semua hal tadi. Dan lalu untuk Robin gimana bang? Bukankah dia juga bagian dari Crocodile? Dan untuk hal ini pun sama persis seperti cerita utama. Luffy yang lagi-lagi nggak kenal siapa Robin, pada akhirnya dia pun menolong Robin untuk dibawa pergi dari reruntuhan yang ada ketika pasca mengalahkan Crocodile.
detail. Robin yang tahu Luffy sebagai Monkey D akhirnya percaya dengan keadilan yang dimiliki dan mungkin kakeknya Garp juga dia percaya, sehingga pada akhirnya di sini Robin menyerahkan diri kepada Garp. Dan tentu saja Garp sangat berbeda dengan angkatan laut lain yang akan langsung melaporkannya kepada pemerintah dunia. Tetapi di case ini Garp justru bukan melapor ke pemerintah dunia, tetapi malah melapor ke anaknya yaitu Dragon, dan kasarnya membiarkan Robin untuk masuk ke area dari pasukan revolusioner, yang bukankah sangat cocok sekali. Lanjut lagi karena mereka di kapal angkatan laut, maka arc dari Jaya, Skypiea, Water 7 dan Thriller akan di skip semuanya, dimana Angel Island pun akan hancur oleh Enel, Franky ketangkap oleh CP9 karena jangan lupa dia memiliki blueprint dari Pluton tersebut, dan bahkan Brook pun masih nyangkut lebih lama di Florian Triangle. Sebelum sampai ke markas, mereka pun mampir dulu nih ke Sabondi seperti cerita utama. Di sini Garp mau kenalin Luffy kepada X-Drake, salah satu anggota SWORD, di mana Garp sudah berencana untuk memasukkan Luffy dan yang lainnya ke anggota SWORD juga, persis seperti Kobe, Helmeppo dan semuanya yang menjadi bagian dari SWORD ini. Tetapi di pulau itu Luffy yang seorang petualang akhirnya nggak sengaja nih malah masuk ke rumah lelang budak, di mana dia merasa sangat jijik sekali melihat para Tenryubito karena mengingatkan dengan kampung halamannya terkait kebakaran di Great Terminal yang akhirnya kasarnya membuat Sabo mati. Ya walau memang Luffy masih belum tahu kalau Sabo di sini masih hidup. Dan di saat Luffy hampir mukul Carlos, plot lain pun terjadi, yaitu Rayleigh lah yang memingsankan semua orang yang ada di sana. Dia yang tahu Luffy dari cerita Shanks akhirnya membawanya ke bar Shaki tersebut, dan dia pun bilang kalau dia adalah tangan kanan dari Roger, dan Luffy yang tahu hal tersebut lagi-lagi pasti langsung siap untuk menangkap Rayleigh selaku mantan bajak laut. Namun di sini Rayleigh pun sangat santai sekali dan menceritakan sedikit bagaimana dunia bekerja, dan dia pula sangat mengenal dengan kakek Luffy yaitu Monkey D. Garp. Yang jangan lupa ya, di insiden God Valley di mana Gaban dia menggendong Garp dan juga Rayleigh menggendong Roger pasca pertarungannya melawan Rocks tersebut. Jadi sudah pasti mereka sangat dekat sekali. Luffy yang sudah kesal dengan terasnya kepada angkatan laut dan pemerintah dunia akhirnya mulai mengikuti kata-kata Rayleigh. Namun sebelum bisa dihasut lebih jauh lagi, pada akhirnya Garp pun datang ke bar tersebut. Yang di sini pun akhirnya terdapat sedikit nostalgia nih antara Rayleigh dengan Garp, yang akhirnya Luffy pun pergi dari sana. Dari situ pun dia sampai ke Marineford, di mana Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Kobe dan Helmeppo semuanya dikenalkan oleh Garp kepada Sengoku, Kizaru dan Akainu. Di mana beberapa minggu Luffy pun dilatih keras, dia bahkan dipromosi menjadi salah satu kapten termuda karena segala achievement yang dia miliki. Namun tidak lama datang kabar yaitu kakaknya alias S dia ketangkep oleh Kurohige dan diserahin ke pemerintah untuk dieksekusi. Luffy yang mau nekat ke Impel Down akhirnya dihentikan oleh Garp CS semua nih dengan kru-krunya, sehingga arc Impel Down pun sudah pasti akan tidak ada. Dan Kurohige yang tujuannya untuk mencari tawanan level 6 pun harus berakhir gagal karena Luffy tidak menjadi jailbreak duluan yang sampai di sana. Yang menolong Teach adalah Shiryu, dan jangan lupa alasan Shiryu dilepas dari level 6 karena Impel Down membutuhkan pasukan tambahan untuk menghentikan Luffy, CS dan Buggy dan lain-lainnya yang berhasil jailbreak pada saat itu. Dan ketika Shiryu tidak dilepaskan, sudah jelas Teach tidak ada yang menyelamatkannya. Namun lagi-lagi drawback yang kita dapatkan dari sini kalau Jinbei juga dia tidak berhasil pergi dari Impel Down. Nah dari situ waktu pun berjalan dan perang pun tetap terjadi nih seperti cerita utama. Hanya saja Luffy menolak bergabung untuk membiarkan kakaknya dibunuh, sama seperti Garp yang juga emang ogah-ogahan. Sampai akhirnya cerita pun berjalan serupa, dimana di case ini Marco berhasil menangkap S untuk kabur, tetapi lagi-lagi Akainu datang dan membuat donat juga untuk karakter S tersebut. Dan untuk bagian ini sisanya pun akan persis sama, dimana Luffy pingsan, dimana Kobe dan Shanks pun datang untuk menghentikan perang juga. Namun kali ini Shanks datang dan menghampiri Luffy. Dia pun bilang Luffy punya kemampuan untuk mengubah dunia, tetapi mari kita bertemu 2 tahun lagi di New World. Ya jangan lupa ya, Luffy sangat mengenal Shanks dari masa kecilnya, namun hanya melewati jalur yang berbeda saja, tidak menjadi bajak laut melainkan menjadi angkatan laut. Dan dari sini pelan-pelan nih Luffy bangkit dari kehilangan S. Luffy pun terus latihan keras selama 2 tahun dan akhirnya Garp mengundang semua muridnya untuk bergabung dengan SWORD. Luffy yang pada saat itu pangkatnya sudah cukup tinggi pun akhirnya bisa mengikuti jejak X-Drake dan mengambil kesempatan tersebut untuk datang ke Shanks tadi. Ya benar, di sini Luffy bergabung ke kru dari Shanks persis seperti agen undercover dari X-Drake yang nantinya dia masuk
ke bajak laut Kaido. Yang jangan lupa dia juga seorang Yonko, tetapi X-Drake bisa menjadi top officernya atau Tobiropo-nya. Luffy pun pasti sama bisa melakukan hal seperti itu. Dan jangan lupa juga Shanks mengenal Luffy, dan Shanks juga adalah orang yang baik. Jadi ini sangat-sangat bisa sekali. Dimana bahkan untuk case dari X-Drake pun jangan lupa ya, kalau dia adalah seorang Rear Admiral tetapi bisa menjadi bagian dari Kaido. Dan di sini pun Shanks pada akhirnya ngelatih Luffy lebih jauh lagi, terutama terkait buah iblisnya nih. Karena untuk haki seharusnya Luffy udah mentok lah ya, diajarin oleh kakeknya selama 2 tahun. Dan Shanks pun bilang kalau untuk mengubah dunia ini dari korupnya pemerintah dunia yang mengontrol kalian para angkatan laut, maka tujuan utamanya adalah kita harus menemukan One Piece. Dimana sebenarnya momen ini pun persis sama dan menjadi katalis lanjutan ketika nanti Vegapunk mati, yang situ pun dia berkata ya kalau One Piece adalah hal yang semakin penting, dan bahkan banyak angkatan laut pun yang merasa kalau perlu mereka juga untuk ikutan mengejar One Piece ini, dan bukan hanya bajak laut saja. Luffy yang sudah tahu hal tersebut dari Shanks pun pada akhirnya dia selangkah di depan dibandingkan angkatan laut lain, bahkan bajak laut juga. Dan dari titik ini sebenarnya terdapat 2 kemungkinan ending yang akan terjadi untuk case what if Luffy yang ada. Pertama, Luffy balik penuh menjadi bajak laut dan menjadi raja bajak laut, yang sejujurnya untuk hal ini pun sangat masuk akal ya. Ingat, Garp saja sempat direkrut oleh Roger di God Valley, namun Garp menolaknya bukan karena dia nggak mau menjadi bajak laut, tetapi karena keadilan Garp yang bilang kalau angkatan laut butuh sosok yang melindungi mereka. Nah, untuk case dari Luffy pun berbeda ya. Dia tidak sejiwa marin seperti kakeknya Garp, dan dia pula ingin sesuai dengan impian yang kita masih belum tahu. Maka menjadi apapun tidak menjadi masalah bagi Luffy kalaupun harus menjadi seorang bajak laut. Atau mungkin opsi kedua ya, lagi-lagi karena dia adalah bagian dari Sword ketika sampai ke Loftel, Shanks yang juga sebenarnya bajak laut yang baik, dia tidak ada masalah di sini karena nanti pun Luffy pada akhirnya benar-benar mengubah dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan karena Luffy yang sudah sangat-sangat luar biasa sekali, pada akhirnya dia pun diangkat menjadi seorang Fleet Admiral dan menjadi organisasi yang independen, tidak di bawah pemerintah dunia, karena baik lagi pemerintah dunia sudah digulingkan karena kekorupan yang ada juga. Ya memang sih untuk jalannya akan sedikit berbeda dari cerita utama, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk mencapai kebebasan atau liberation. Nah, jadi itu dia untuk satu video what if kali ini yang sebenarnya cukup panjang juga ya, karena ini saya rekaman sampai 27 menit, dimana lagi-lagi terdapat beberapa drawback kalau harus what if seperti ini, seperti Kurohyuge yang dikalahkan oleh Magellan, dan Usopp juga yang mati karena tidak didatangi oleh Luffy. Nah, jadi itulah untuk satu video what if kali ini. Kira-kira untuk kalian sendiri bagian mana nih yang paling kalian suka? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan next kira-kira kalau membahas what if lagi, kita membahas apa? Coba juga tuliskan di kolom komentar ya. Dan itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.